Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia, merujuk pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu bersama-sama. Yang pertama kita baca surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama yang akan kita bahas adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, wama dan tidaklah khalaqtu aku ciptakan al-jinna wal insa jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, manusia dan jin diciptakan oleh Allah tidaklah lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Allah butuh ibadah makhluknya? Ya jelas tidak ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan suatu apapun. Lantas kalau kayak gitu, kenapa ketika ada makhluknya yang tidak beribadah, ia berikan hukuman? Kayak gini deh, misal kalian, siswa saya, anak murid saya, ketika pembelajaran saya berikan aturan. Gak boleh berisik, harus memerhatikan pembelajaran, harus ngerjain tugas. Ketika kalian melanggar aturan saya, kemudian saya berikan hukuman kepada kalian, apakah berarti itu menandakan bahwa saya membutuhkan kalian? Tidak kan? Tapi kenapa saya berikan hukuman kepada kalian? Itu semata-mata demi kebaikan kalian, agar kalian memiliki sikap disiplin, agar kalian tidak berbuat yang semena-mena, agar kalian hidupnya terarah seperti itu. Nah, begitulah Allah. Kenapa ketika ada makhluk yang tidak beribadah kepadanya, lantas kemudian Allah berikan hukuman? Ini bukan berarti Allah membutuhkan ibadah makhluknya, melainkan ini membuktikan bahwa Allah itu sangat sayang kepada makhluknya, agar makhluknya itu di dunia ini tidak berbuat secara semena-mena, agar tidak menzulimi orang lain ataupun diri sendiri, seperti itu. Sebenarnya ada ibadah itu bukan hanya melulu tentang sholat, puasa, zakat, seperti itu. Tapi segala hal di dunia ini bisa bernilai ibadah. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah ada dua. Yang pertama itu ibadah mahdhah, yang kedua itu ibadah ghair mahdhah.
Ibadah mahdho itu yang sudah ada syarat ketentuan langsung dari Allahnya. Kalau ibadah ghair mahdho itu tidak ada ketentuannya. Misal ibadah mahdho itu ya sholat, puasa, zakat, udah ada ketentuannya. Kadarnya berapa, ukurannya berapa, waktunya kapan, itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Sedangkan kalau ibadah ghair mahdho, itu ibadah yang tidak ada ukurannya. Misal seperti tersenyum nggak ada ketentuannya kan dari Allah. Misalkan tersenyum itu harus simetris, harus rata kanan kiri, itu nggak boleh lebih dari 5 cm, minimal 3 cm misalkan. Nggak ada kayak gitu kan. Nggak ada misalkan senyum itu harus kelihatan giginya berapa gigi, nggak ada kan. Nah itu nggak ada ketentuan seperti itu, maka itu disebut ibadah ghair mahdho. Jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah saya bilang, di dunia ini sebenarnya kita itu tidak akan terlepas dari yang namanya ibadah. Semua hal di dunia ini yang kita lakukan itu dapat bernilai ibadah asalkan memenuhi 2 syarat. Yang pertama syaratnya tidak melanggar syariat, yang kedua syaratnya adalah diniati ibadah. Kita makan, kita tidur, kita refreshing, itu sebenarnya bisa bernilai ibadah jika diniati ibadah. Misalkan kita makan nih niat ibadah, biar nanti kalau belajar kuat, gak lemes, biar nanti sholatnya semangat, maka makan itu bisa bernilai ibadah, seperti itu. Begitupun tidur. Jadi kalau ada istilah selamat datang di bulan yang ketika kalian tidur itu akan bernilai ibadah, sebenarnya itu tidur bernilai ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan kapanpun, bulan apapun itu, tidur itu bisa bernilai ibadah jika diniati ibadah. Niat aja tidur, mau tidur biar nanti bisa sholat tahajud bangun malam misalkan. Mau tidur biar nanti kalau belajar nggak ngantuk. Mau tidur biar terhindar dari maksiat misalkan. Ya itu dapat bernilai ibadah seperti itu. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita ibadah? Yang pertama yang tadi ya, yaitu untuk kebaikan manusia agar tidak menjadi semena-mena. Yang kedua adalah sebagai pengungkapan rasa syukur. Dulu itu ada kisah ya, Rasulullah SAW itu kalau sholat malam itu banyak banget, sampai itu kaki Rasulullah itu sampai pada bengkak. Kemudian ditanya oleh istrinya, Rasul, kamu kan sudah dijamin masuk surga, kenapa kok ibadah sampai segitunya, sampai bengkak-bengkak gitu, sholat nggak berhenti-berhenti? Kemudian dijawab sama Rasul, afala akunu abdan syakuro, tidakkah pantas, tidakkah patut aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ibaratnya gini deh, kalau misalkan kalian lagi pelajaran Kurdis nih sekarang, terus kalian merhatiin video pembelajaran dari saya ini, kalian pahami betul, kemudian kalian like dan subscribe channel saya misalkan, kemudian tiba-tiba langsung saya kasih uang 100 juta ke kalian, nih hadiah karena kamu sudah mau memerhatikan pelajaran saya, mau bersungguh-sungguh di pelajaran saya misalkan. Terus saya bilang, kalau nih uang silakan kamu pakai buat apa aja boleh, asalkan jangan dipakai buat maksiat. Kalau kurang ngomong lagi ke saya, ntar saya kasih lagi duitnya misalkan kayak gitu. Kira-kira kamu seneng gak sama saya? Seneng kan? Kamu seneng gak sama pelajaran saya? Seneng kan? Bahkan besok-besoknya lagi kamu bakalan merhatiin terus pelajaran saya, kamu bakalan berterima kasih terus sama saya. Atau misalkan kayak gini, kamu misalkan divonis sama dokter, ginjal kamu yang satu itu udah nggak berfungsi, kamu harus transplantasi ginjal misalkan. Kemudian tiba-tiba saya datengin ke kamu, saya donorkan ginjal saya ke kamu, saya kasih gratis hadiah buat kamu, nggak perlu ngantri, nggak perlu beli ginjal yang harganya mahal misalkan, langsung saya kasih dengan sukarela. Kira-kira gimana kamu ke saya? Kamu akan sangat berterima kasih kan ke saya kan? Apapun yang saya perintahkan ke kamu, pasti kamu bakalan turuti kan? Nah itu baru satu ginjal. Gimana Allah? Allah itu ngasih ke kita apa yang gak kita pinta. Allah ngasih lengkap organ tubuh kita, lengkap kan? Alhamdulillah, gak ada kekurangan kan? Tadi kamu ginjal doang aja saya kasih kan, bersyukurnya minta ampun. Lah ini Allah udah ngasih semua kamu, bahkan apa yang gak kamu pinta. Pernahkah kita minta buat, ya Allah mudah-mudahan saya diberi nafas di detik selanjutnya? Gak pernah kan? Atau kita minta, ya Allah mudah-mudahan di menit selanjutnya Allah gak lupa buat bisa masih ngedipin mata saya, ya Allah 1 menitnya itu misalkan 10 kedipan, nggak pernah ngitung kan kita 1 menit berapa kali kedipan mata yang harus kita lakuin biar mata kita nggak perih, enggak kan? Tapi apa? Tapi tetap itu berjalan, itu tetap Allah kasih kepada kita. Maka ya kita beribadah kepada Allah, yaitu sebagai pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kayak gitu. Jadi
Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi, hakikat penciptaan manusia adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang tugasnya beribadah kepada Allah, seperti itu. Kemudian kita beranjak pada surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikah kepada para malaikat, kata Allah apa? Ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi di muka bumi ini khalifah. Apakah berarti harus mendirikan kekhilafahan? Ya, tidak ya. Maksud kekhilafahan khalifah di sini bukan berarti kekhilafahan, tapi nanti akan kita bahas. Sebenarnya khilafah itu sendiri menurut saya bukan bagian dari syariat Islam. Yang diperintahkan oleh Rasul adalah memilih pemimpin. Mengenai bentuknya seperti apa itu diserahkan kepada masing-masing, terserah saja. Enggak diatur secara harus khilafah, tidak demikian. Kalaupun seandainya harus khilafah, kita akan muncul lagi pertanyaan, khilafah model mana yang akan diterapkan? Apakah sesuai yang ada dalam diceritakan di dalam beberapa kitab-kitab fikih yang harus dipilih dengan ahlul halli wal aqd dalam majlis syuro, atau apakah kekhilafahan model Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Karena kalau kita lihat sejarah, kita berkaca pada sejarah, Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, metode pemilihannya ini berbeda-beda semua. Abu Bakar ini dipilih ketika Rasulullah SAW wafat. Itu orang-orang Ansor itu sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Dia ini kemudian mencalonkan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Lantas kemudian Umar dan Abu Bakar menghampirinya ke Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Umar di sana dengan lantang mengucapkan, kenapa jangan Sa'ad bin Ubadah yang dipilih, kenapa harus Abu Bakar yang dipilih? Kemudian juga langsung mengutip Nabi al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu dari umat Quraisy misalkan. Kemudian dari sana langsung Umar langsung membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh oleh sahabat-sahabat lain. Maka ini menandakan bahwa kekhalifahan Abu Bakar ini ditunjuk seperti demokrasi kan. Pertama ada adu pendapat dulu, masing-masing dari kaum Ansor dan Muhajirin mencalonkan calonnya untuk menjadi khalifah. Kemudian langsung Umar langsung memilih Abu Bakar, langsung membaiat Abu Bakar dan diikuti oleh sahabat-sahabat lain. Ini seperti voting kan kalau kita lihat seperti itu. Kemudian juga pemilihan Umar ini dipilih itu bukan pemilihan seperti apa, tapi ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Kemudian Utsman, kalau Utsman ini dipilih itu dengan bentukan dewan yang dibentuk oleh Umar. Kemudian Ali ini dipilih dibaiat oleh sebagian ahli Madinah. Kemudian kalau kita lihat lagi pada kekhilafahan Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai pada akhirnya nanti kepada kekhilafahan Turki Utsmani, itu kalau kita lihat itu sudah tidak memakai lagi bentuk musyawarah, melainkan sistem kerajaan. Ya, putra mahkotanya lah yang berhak menggantikan kedudukan sebagai khalifah, seperti itu. Jadi maksud dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 30 ini bukan berarti kita harus mendirikan kekhilafahan, tapi apa sih maksudnya dari khalifah dalam ayat ini? Ya, khalifah ini asal katanya dari kata khulafa yang berarti di belakang, sehingga banyak diartikan sebagai pengganti karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang menggantikan. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Jadi maksud khalifah dalam ayat ini adalah menegakkan hukum-hukum Allah, bukan sebagai pemimpin dalam arti pemerintahan seperti itu. Kemudian timbul lagi pertanyaan dari ayat ini. Tadi kan ayatnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat bahwa dirinya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apakah berarti Nabi Adam akan tetap dikeluarkan dari surga walaupun seandainya iblis tidak menggodanya? Ya, Nabi Adam memang proyek utama penciptaan Adam itu ya untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini.
Lantas kalau seperti itu, apakah dengan tidak adanya godaan dari iblis pun sebenarnya Adam tetap akan diturunkan ke muka bumi ini? Ya kalau kita lihat dari surat ini, ayat ini ya jelas Adam memang akan dikeluarkan dari muka bumi. Lantas apakah berarti iblis itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam? Ya tidak seperti itu. Loh, bukankah semua yang terjadi di dunia ini sudah ada suratannya, sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfudz, sudah ada takdirnya, sudah ada tulisannya jelas di Lauhil Mahfudz. Semua yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari takdir Allah. Berarti apakah mungkin bahwa sebenarnya iblis itu ya sebenarnya nggak mau kayak gitu, cuman karena emang ya udah takdir Allah ya mau gimana lagi kan? Bukan seperti itu. Tapi takdir di sini saya lebih senang mengartikan kata takdir itu berasal dari kata kodaro. Kodaro ini berarti artinya adalah kapasitas, artinya adalah ukuran. Jadi yang Allah berikan kepada makhluknya itu hanya kapasitasnya saja, hanya ukurannya saja, hanya potensinya aja. Maksudnya gimana? Kayak gini deh, misal saya punya motor saya sebut saja mereknya Beat, Honda Beat. Itu bisa kecepatan maksimumnya itu adalah 140 kilo. Nah, kecepatan maksimum 140 kilo ini, apakah dengan saya menggunakan motor Beat ini saya harus dengan kecepatan 140? Tidak kan? Tapi tergantung sayanya yang memakainya. Tergantung saya mau ngegasnya itu mau hanya 20, mau 10, mau full 140 atau enggak saya gas sama sekali sehingga diam di tempat. Nah, seperti itulah takdir yang Allah tetapkan. Yang Allah berikan itu hanya ukurannya saja. Motor Beat itu ukurannya itu diberikan itu 140. Mengenai mau dikendarainnya full 140, mau dikendarainnya 50 atau bahkan mau nggak digas sama sekali, jadi diam aja, yaitu tergantung orang yang makainya. Nah, seperti itu pun takdir yang Allah berikan. Allah itu memberikan potensinya. Terserah kemudian potensi itu mau, Allah memberikan potensi kebaikan dan keburukan, terserah potensi itu mau dipakai untuk kebaikan ataupun keburukan. Nah, seperti itulah iblis. Kemudian ayat selanjutnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Lalu kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi itu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, seorang yang akan merusak bumi dan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini selalu mensucikan dan dengan memujimu dan mensucikanmu, seperti itu. Apakah ayat ini menandakan bahwa malaikat keberatan atas kehendak Allah yang menjadikan Adam yang justru malah menjadi sebagai khalifah bukan dirinya, sedangkan dirinya itu ya selalu mensucikan Allah, nggak pernah berbuat maksiat, seperti itu. Malaikat bukan keberatan karena malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah, tidak diberikan hawa nafsu. Pernyataan atau statement malaikat seperti itu ini karena berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, sebelum terciptanya manusia, maksudnya ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Dulu itu saya pernah mendengar dari guru saya itu bahwa di bumi itu ada makhluk yang Allah ciptakan itu namanya Banul Jan. Mereka ini ya kerjaannya itu ya selalu bertengkar, selalu bertempur. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa Banul Jan itu, tapi kalau kita kaitkan dengan sains, mungkin ini yang kita sebut sebagai zaman kayak dinosaurus gitu-gitu kali ya, bisa mungkin ini hanya prediksi saya, tapi saya wallahu alam itu nggak tahu seperti apa ya. Tapi intinya adalah memang sebelum manusia diciptakan di muka bumi itu ada makhluk Allah yang Allah ciptakan itu, tapi kerjaannya itu hanya merusak bumi. Nah, malaikat ini kenapa nanya ke Allah seperti itu? Bukan bentuk keberatan atas kehendak Allah mau menjadikan Adam sebagai khalifah, tapi berdasarkan pengalaman dulu itu pernah ada makhluk Allah itu yang seperti itu. Kemudian yang kedua bisa jadi karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah itu bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Seperti itu. Yang ketiga, karena dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Padahal kata khalifah itu mengisyaratkan fungsi pelerai perselisihan dan penegak hukum, sehingga dipastikan ada di antara mereka yang akan berbuat kerusakan, perselisihan, dan pertumpahan darah, seperti itu. Jadi
ucapan malaikat seperti itu bukan menandakan keberatan atas kehendak Allah. Kemudian dijawab sama Allah, ayat selanjutnya adalah Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui daripada kamu. Aku ini mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 Allah meneruskan ayatnya, tadi sudah kita baca artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Adam ini ketika malaikat tadi terkesan seperti keberatan terhadap pemilihan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Kemudian Allah menjelaskan apa sih kelebihan-kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat. Kemudian ya inilah kelebihan Adam. Jadi Adam itu diajarkan oleh Allah nama-nama benda. Kemudian Adam ini disuruh coba tuh presentasiin di depan malaikat, dan Adam itu bisa bukan hanya menghafal nama-nama benda tersebut, tapi Adam itu mampu mengonsep segala sesuatu seperti itu, dan itu tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat nggak bisa melakukan seperti itu. Kemudian ayat 32-nya ini berisikan tentang jawaban malaikat ketika sudah menyaksikan bahwa Adam itu, ternyata Adam itu bisa melakukan hal yang tidak bisa kami lakukan. Maka malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 adalah menjadi khalifah. Maksud khalifah di sini adalah menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Jadi kalau kita lihat dari dua surat tersebut, hakikat penciptaan manusia yang pertama adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang bertugas, yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah yang memiliki tugas sebagai penegak hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.